Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Bu Yini, pada pertemuan kelima Bahasa Indonesia di semester genap. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata atau kalimat dalam teks LHO. Silahkan siapkan perlengkapan belajarmu. Oh iya anak-anak, dalam belajar bahasa, memang kita dituntut untuk banyak membaca. Ketahuilah, makin banyak yang kau baca, makin banyak pula hal-hal yang kau tahu. Makin banyak yang kau tahu, makin banyak tempat yang bisa kau kunjungi. Jangan lupa, rajinlah cuci tangan untuk menjaga kebersihanmu. Dan kembangkan juga sikap saling membantu pada pembelajaran kita kali ini, supaya kita dapat bertumbuh bersama walaupun dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kompetensi inti menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Tujuannya supaya kalian mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Langsung saja ya. Apakah kalian masih ingat teks-teks berikut? Yang pertama teks tentang hutan bakau, kedua tentang Museum Nasional, teks ketiga tentang manggis, dan teks yang keempat adalah kucing. Keempat teks tersebut telah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam teks laporan hasil observasi, atau kalian juga bisa baca dalam bukumu. Nah, masih ingat dengan teks kebahasaan teks LHO ada istilah, tanda baca, imbuhan asing, kalimat klasifikasi, kalimat efektif, kata baku dan tidak baku. Semuanya sudah dibahas pada pertemuan keempat bersama dengan Bu Anas. Namun, pada pertemuan hari ini, Bu Yeni hanya akan memperdalam pada bagian istilah dan penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan PUEBI. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Nah, kamus itu ada kamus istilah dalam bidang ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Bisa juga kita bisa cari makna tersebut dari Google. Asalkan ketika kita mencari maknanya, jangan lupa untuk menuliskan sumbernya. Artinya, dalam teks laporan hasil observasi, penggunaan istilah menjadi ciri khas kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut. Dalam teks kucing, kita menemukan istilah mamalia. Mamalia adalah hewan kelas vertebrata yang memiliki kelenjar susu, sehingga binatang mamalia betina mampu menyusui anaknya. Lalu istilah kedua karnivora. Menurut KBBI, hewan pemakan daging. Kalian bisa membaca lengkap teks berikut pada halaman 142. Nah, dari pengertian dan contoh tentang istilah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang istilah? Nah, selanjutnya tentang penggunaan huruf kapital. Kalau kita melihat dalam PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, di sana terdapat 12 aturan penggunaan huruf kapital. Namun, pada kesempatan hari ini, kita hanya akan membahas 4 aturan penggunaan huruf kapital. Simak baik-baik ya. Yang pertama,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. K menggunakan huruf kapital. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Amir Hamzah. A dan H menggunakan huruf kapital. Dewa Pedang. Nah, ini merupakan julukan. Tetapi penggunaan huruf kapital ada pada D dan P. Kemudian, yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" K pada awal petikan menggunakan huruf kapital. Lalu yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Di sana huruf kapital ada pada Y, T, M, kemudian E. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami penjelasan tersebut? Jika kalian belum bisa memahami, kalian catat dan nanti tanyakan dalam Google Classroom atau grup WA pembelajaran kita. Kita masuk pada tahap selanjutnya. Di sini Ibu sediakan teks berjudul bulan. Kalian baca dengan cermat. Kemudian setelah itu, kalian dapat melakukan evaluasi. Latihlah pemahamanmu untuk materi hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Silahkan disimak pertanyaannya. Lalu perhatikan petunjuk mengerjakan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat dan sampai jumpa.